Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Bersyukur oleh karena perjumpaan pagi ini boleh terjadi oleh karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita masih berada di tempat masing-masing oleh karena situasi dan kondisi, tetapi firman Tuhan yang selalu hadir mempersekutukan dan mempersatukan kita satu dengan yang lain lewat renungan harian pada pagi hari ini yang akan kita gumuli bersama sebelum kita melangkah untuk beraktivitas. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca sebahagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang empunya kehidupan kami datang merendahkan diri seraya mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau sudah membangunkan kami satu dengan yang lain, di mana semalam yang lalu kami beristirahat. Dan pagi ini Tuhan, Engkau mempersekutukan kami satu dengan yang lain, sekalipun berbeda tempat, tetapi firman-Mu ini akan mempersatukan kami. Bapa dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan sebahagian daripada firman-Mu. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu di dalam mendengarkan firman-Mu ini betul-betul akan memperhatikan firman-Mu, dan Engkau memberkati kami sehingga kami pun boleh memahami dan melakukan firman-Mu ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau pakai untuk membentangkan firman-Mu pada pagi hari ini, berikan kemampuan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu secara benar seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan, sehingga persekutuan kami ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Allah Roh Kudus, karena sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anakku Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 22. Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai ayat 22. Kata firman Tuhan, hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu
memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhinya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, Amin." Sedemikian juga pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini yang akan kita gumuli bersama, kita dituntun dalam satu tema perenungan, yaitu dampak kecemburuan. Lan bahasa Torayan aku buntu tumangna kapangimburuan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cemburu atau kecemburuan adalah salah satu sifat buruk manusia pada semua tempat dan pada sepanjang abad, baik melibatkan orang tua, baik melibatkan orang muda, baik di kota atau di desa, tidak terkecuali orang Kristen. Karena kecemburuan, saudara-saudara, khususnya yang berhubungan dengan keluarga, seringkali menjadi alasan seseorang, baik itu suami atau istri, melakukan tindakan atau perbuatan yang berakibat fatal dan lebih buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengantisipasi dampak yang bakal terjadi akibat kecemburuan itu, maka Tuhan menyampaikan perintah kepada Musa tentang mekanisme penyelesaian jika ada kecemburuan, khususnya dari seorang suami kepada istrinya. Melalui perintah ini, saudara-saudara, dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika hal itu terjadi, yakni melalui imam, yang dalam bahasa Torayan atau mina, yang harus melakukan sumpah kutuk yang berakibat fatal.
jelas di dalam ayat yang ke-21 pembacaan kita tadi. Dari sini saudara-saudara jelas bahwa perbuatan serong atau perbuatan zina adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui perkop ini, bangsa Israel sejak awal diberi peringatan untuk tidak mempermainkan kehidupan keluarganya karena dampaknya sangat buruk. Peringatan ini juga menjadi penting untuk menjadi perhatian bagi keluarga Kristen bahwa perbuatan serong atau zina atau dalam istilah yang lazim sekarang disebut selingkuh oleh orang yang sudah berkeluarga sangat jahat di mata Tuhan dan melahirkan akibat yang sangat tidak baik. Saudara-saudara, orang yang melakukannya menunjukkan bahwa ia masih dikuasai oleh keinginan daging. Kiranya hidup dan kehidupan setiap keluarga Kristen masa kini terhindar dari malapetaka kutuk karena perbuatan serong atau perbuatan zina. Tuhan dimuliakan melalui hidup dan kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali datang menundukkan kepala seraya merendahkan diri, mengucap syukur atas kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami syukuri bahwa Tuhan selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Tuhan selalu merangkul kami satu dengan yang lain. Di dalam kebersama-samaan kami pada pagi ini Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu sejenak untuk kami gunakan mendengarkan sebahagian daripada firman kebenaran-Mu. Satu sukacita yang selalu kami nikmati di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam perbedaan tempat kami satu dengan yang lain, sukacita yang kami alami selalu Tuhan, yakni firman-Mu yang selalu menyapa kami untuk datang mempersekutukan dan mempersatukan kami satu dengan yang lain. Terima kasih atas firman-Mu itu Tuhan yang selalu datang menyapa kami setiap saat. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi ini. Tanam baik di dalam hati kami, sehingga boleh mengambil tempat yang layak di dalam hati kami masing-masing dan ajar kami untuk melakukannya dimanapun Tuhan tempatkan. Untuk menjadi kekuatan rohani kami di dalam beraktivitas dan menghadapi segala bentuk persoalan dan pergumulan hidup. Bapa kami di dalam sorga, serangkaian doa syafaat kami Tuhan. Kami tak putus-putusnya datang membawa ke dalam tangan-Mu untuk jemaat kami di Jemaat Efrata Bontang. Berkati kami selalu Tuhan, secara khusus Bapak Pendeta di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Berikan hikmat, berikan akal, kekuatan, kepintaran, dan kesehatan yang baik di dalam mengangkat tugas yang Tuhan sudah
embankan kepadanya. Tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat dan imam di dalam keluarga. Sehingga Bapak Pendeta selalu semangat dan setia dan selalu kuat di dalam melayani jemaat dan melayani Tuhan. Berkati istri yang menjadi pendamping setia di dalam melayani Tuhan dan pendamping setia di dalam mengangkat tugas sebagai pendamping di dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Berdoa untuk anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka, berkati di dalam pertumbuhannya Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan kekudusan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh majelis pengurus OIG, tata usaha dan koster. Berkati kami semua Tuhan, berikan kekuatan sehingga kami senantiasa seia sekata di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pembangunan pastori yang sementara kami lakukan di tengah-tengah jemaat. Berkati segala upaya secara khusus pendanaan Tuhan, sehingga pembangunan ini boleh selesai dengan baik dan di dalamnya akan ditempati oleh Bapak Pendeta untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat dan bahkan tempati untuk mendoakan jemaat demi kelangsungan kehidupan dan penata layanan di tengah-tengah jemaat ini. Para tukang Kau juga berkati, berikan kesehatan sehingga tetap kuat dan semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan pastori ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah atau di tempat-tempat lain. Kiranya Engkau berkati, Engkau sebagai dokter yang tiada kelihatan bagi mereka untuk datang menjamah tubuh yang sakit, sehingga mereka suatu saat memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan, dan mereka bersuka cita karena kesembuhan yang mereka alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul oleh karena lapangan pekerjaan. Bukakan kemungkinannya Tuhan, sehingga mereka suatu saat mendapatkan pekerjaan untuk kelangsungan daripada kehidupan mereka. Begitupun kami yang Tuhan sudah berikan pekerjaan, mampukan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab ini secara bertanggung jawab, sehingga kami senantiasa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih mengembangkan ilmu pendidikannya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan akal hikmat, pengetahuan, berikan semangat di dalam mengupayakan penyelesaian pendidikannya, sehingga suatu saat anak-anak kami boleh selesai dengan baik dan merupakan suatu sukacita dan berkat bagi kami di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti tes CPNS ya Tuhan. Engkau berkati sehingga anak-anak kami boleh berhasil untuk menjadi seorang PNS di dalam kelangsungan kehidupan mereka masing-masing, dan mereka akan selalu mengucap syukur bahwa semua ini boleh digapai oleh karena tuntunan dan berkat-berkat Tuhan.
Bapa dalam surga, seluruh totalitas kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya, Engkau berperkara Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, oleh karena Tuhan akan selalu menuntun dan menopang kami. Bapa dalam surga, berkati seluruh rencana dan program kami Tuhan, rencana dan usaha jemaat, sehingga semuanya ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Ampunkan dosa kami dan dengarkan kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Amin. Demikian persekutuan kita lewat renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Terima kasih atas persekutuan yang terindah yang selalu dibangun oleh Tuhan, dan selamat beraktivitas, tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan masing-masing dan lindungi orang lain, sehingga kita tetap sehat di dalam mengangkat tugas-tugas dan aktivitas yang Tuhan sudah percayakan menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat.